Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi 26 Februari 2022. Hari ini kita akan jalani dan menikmatinya. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, firman-Nya akan diperdengarkan. Karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, kekuatan baru, hidup yang Engkau karuniakan bagi kami. Hari ini kami akan beraktivitas dalam segala kegiatan dan tanggung jawab kami. Kami menyadari tanpa pertolongan Tuhan, semua yang kami kerjakan itu sia-sia. Karena itu, firman kebenaran-Mu akan menjadi dasar dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami yang akan mendengar dan melakukan firman-Mu itu, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman kebenaran Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan pada pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Tuhan bagi semua menjadi tema yang akan menuntun kita mendalami firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata Injil atau kabar baik sangat erat dengan perdamaian. Ada dua pihak yang dulu berjauhan atau bermusuhan, sekarang diperdamaikan. Konsep semacam ini memang tidak keliru. Hanya saja pengertiannya seringkali terlalu dibatasi pada relasi secara vertikal, di mana melalui penebusan Kristus, Allah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai 33 menceritakan salah satu contoh konkret bagaimana Allah memakai Injil untuk memulihkan relasi horizontal antara bangsa Yahudi dan bangsa lain. Secara lebih khusus, bagaimana Petrus dan rombongan bersunat yang menyertai dia didekatkan dan dilekatkan ke dalam persekutuan dengan Kornelius dan seluruh kerabatnya yang bukan dari etnis Yahudi. Keselamatan dari Allah melalui Injil juga turun atas keluarga besar Kornelius. Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan di Kisah Para Rasul, dimulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah pertobatan Kornelius memegang peran yang sangat penting dalam rangkaian pemberitaan Injil itu. Peristiwa ini merupakan transisi yang sempurna bagi perluasan pemberitaan Injil. Petrus menyadari bahwa Allah telah meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi, ayat 28 pembacaan kita. Sebab keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah untuk semua bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sejatinya pemberitaan Injil adalah keluar dari kita. Kita yang adalah orang-orang percaya atau gereja bertanggung jawab untuk terus memberitakan Injil lebih luas lagi. Pemberitaan Injil menuju pada visi. Semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan semua diperdamaikan di dalam Allah. Terberkatilah kita oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur. Kita akan mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, juga bersama dengan saudara-saudara kita yang saat ini dalam duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Dan kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang saat ini merasakan sukacita karena pertambahan usia, seperti yang dialami oleh Nyonya Darda Tamu
Rici Dwi Saputra, Dedi, Kristi Marvito, Gracia Atalia, Arjuna Pilsarya, dan Nyonya Anita Padang Alo. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar. Semoga firman kebenaran-Mu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Kami pahami, lalu kami lakukan, dan menjadi pedoman dan topangan kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Bahkan melalui firman-Mu itu Tuhan, boleh merubah hidup kami menjadi lebih baik. Hari ini kami akan menjalani hidup kami dalam berbagai aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan hari ini dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan bahwa di dalamnya Tuhan akan menyatakan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami pun bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang senantiasa merasakan sukacita dan keberhasilan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Bersama dengan jemaat Tuhan yang bersukacita karena pertambahan usia, kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita mereka, agar sukacita mereka tetap menjadi bagian hidup mereka, dan mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu. Bapa di sorga, di dalam setiap kehidupan kami, dalam pergumulan masing-masing kami, Tuhan tetap hadir. Baik pergumulan karena sakit seperti yang dialami oleh beberapa anggota jemaat, dan persoalan-persoalan lain yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan persoalan-persoalan di sekitar pekerjaan kami. Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikan tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu, kuatkan dan berikan semangat bagi kami dalam setiap pergumulan kami, supaya kami tetap mengharapkan pertolongan hanya daripada-Mu Tuhan. Mengandalkan Tuhan supaya kami boleh menemukan solusi yang terbaik dari setiap pergumulan kami, dan kami boleh merasakan sukacita sepanjang hari ini. Bapa di sorga, Engkau senantiasa menghibur anggota jemaat yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Penghiburan yang sejati kami mohon Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa, mendoakan akan kehidupan anak-anak kami. Dalam masa pertumbuhan Tuhan peliharakan, dalam menuntut ilmu Tuhan berikan hikmat, ketekunan dan kepintaran, serta Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka boleh menikmati pendidikan dengan baik. Juga anggota jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Berdoa bagi keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan hadir dan memberkati mereka dalam setiap keberadaannya. Juga orang tua kami yang dalam lanjut usia, karena keterbatasan fisik, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan mereka boleh menikmati dan menjalani masa tuanya dengan penuh sukacita yang asalnya dari Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluar masuknya kami dari rumah kami masing-masing, Tuhan tetap memimpin dan menyertai kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa kami, dengarkanlah seru sembahyang kami, sempurnakanlah sukacita kami. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas.